Baik anak-anak, ini sudah berapa siswa yang hadir? 15 anak ya? Oh, berarti sudah hadir semua, alhamdulillah. Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah yang nista menuju peradaban Islamiyah yang sentosa ini. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, sehat semuanya ya, alhamdulillah. Ibu berpesan kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar serta ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya seperti biasa kita membaca Al-Quran secara bersama-sama. Walaupun kondisi sekarang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kita membaca Al-Quran secara tatap muka ya. Namun sekarang karena sedang dalam keadaan pandemi ini, sehingga diharuskan kita untuk melakukannya secara daring. Namun ini tidak mengatakan semangat kita ya untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Quran, semoga kita semua dijauhkan dari segala bala dan wabah dan virus COVID-19 di Indonesia ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membaca surah Ad-Duha. Hafal semuanya ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai membaca Al-Quran secara bersama-sama. Mungkin di antara kalian sedikit timbul pertanyaan, Bu, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran setiap memulai pembelajaran? Karena keutamaan membaca Al-Quran itu luar biasa anak-anakku. Salah satunya keutamaan baca Al-Quran yaitu kita mendapat banyak pahala. Seperti dalam sebuah hadis, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu pahala.
dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, kita hanya membaca satu huruf Al-Quran saja, kita mendapatkan 10 kebaikan. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mengupasnya lebih dalam, silakan kalian simak video berikut ini. Tahukah kamu, minuman keras, judi, dan pertengkaran menjadi problema penyakit masyarakat yang hingga sekarang tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ketiga penyakit masyarakat ini adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Pemberitaannya selalu aktual dibicarakan karena senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Minuman keras atau khamar dan narkoba. Menurut Wikipedia, minuman keras atau yang disingkat miras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah atau sayuran. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental. Judi. Menurut Wikipedia, perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Pertengkaran adalah sesuatu tindakan ekstrim yang terjadi antara dua orang atau lebih akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak tidak akur. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan dampak negatif seperti merusak persatuan dan perdamaian, menyebabkan terluka bahkan meninggal dunia. Baik, karena kalian sudah menyimak video, nah video tadi merupakan sedikit perkenalan mengenai materi kita. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok besar, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, untuk kelompoknya Ibu sudah membaginya. Adapun pembagian kelompoknya bisa dilihat di screen layar Zoom. Sebentar. Nah, ini dia pembagian kelompoknya. Kelompok pertama, Lala, Ike, Chandra, Eka, dan Suho. Kelompok pertama, silakan angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok kedua, Feli, Lisa, Iqbal, Yola, dan Sehun. Bisa angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok ketiga, Vira, Lisa, Jeno, Farah, dan Daniel. Bisa angkat tangannya. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah ketemu kelompoknya masing-masing kan ya? Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mencari materi ini ya. Yang pertama, materi pertama, pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kedua, dampak negatif dari meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketiga, dalil tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Keempat, cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kelima, hikmah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, perlu Ibu jelaskan dan tolong diperhatikan. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Jadi Ibu contohkan, misalkan kelompok 1, anggota nomor 1 siapa? Lala. Nah, tugasnya Lala adalah mencari materi yang nomor 1, yaitu pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bisa dipahami Lala? Ya, begitu juga dengan anggota yang nomor 2, mencari materi yang kedua, yaitu dampak negatif dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anggota yang ketiga juga sama, mencari materi yang nomor 3. Anggota keempat mencari materi yang nomor 4, dan anggota yang kelima mencari materi yang kelima. Ini juga berlaku kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Baik. Untuk sumbernya, kalian bisa mencari materi di modul yang telah saya kirim di Google Classroom, ataupun kalian bisa mencarinya di internet, asalkan sumbernya jelas. Dan untuk waktunya, untuk durasi waktu, Ibu beri waktu 15 menit. Sekarang sudah pukul 7.25, nanti kita mulai pukul 7.30, jadi 15 menit. Sekitar pukul 7.45 kalian sudah selesai mencari materi dan berdiskusi. Setelah kalian selesai berdiskusi selama 15 menit, selanjutnya silakan anggota dari masing-masing kelompok
Yang kebagian materi nomor 1 bisa angkat tangan. Ya, Lala, Feli, Vira. Oke, kalian bertiga silakan membentuk kelompok kecil. Silakan kalian bertiga membentuk kelompok kecil, yang mana di dalam kelompok kecil tersebut silakan kalian saling sharing, saling bertukar ilmu, saling bertukar materi berdasarkan hasil diskusi kalian tadi dengan kelompok besar. Bisa dipahami? Ya, begitu juga dengan anggota masing-masing kelompok yang kebagian materi yang kedua. Siapa? Ike, Lisa, siapa lagi? Nisa. Ya. Nah, silakan kalian membentuk kelompok kecil, lalu kalian bisa saling sharing, saling bertukar materi, saling bertukar pendapat, boleh, mengenai materi yang telah kalian diskusikan dengan kelompok besar tadi. Bisa dipahami? Ini juga berlaku dengan anggota ketiga yang kebagian materi yang ketiga. Begitu juga dengan materi yang keempat dan materi yang kelima. Bisa dipahami anak-anak? Oke, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Itu yang kedua. Nah, untuk durasi waktunya, Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Cukup ya untuk sharing. Ya, 10 menit. Setelah kalian melakukan diskusi selama 15 menit, lalu silakan kalian membentuk kelompok kecil. Ibu beri waktu selama 10 menit. Jadi sekitar pukul 7.55 kalian sudah selesai melakukan sharing. Lalu yang ketiga, setelah kalian selesai berdiskusi dengan kelompok kecil, selanjutnya kalian kembali kepada kelompok besar tadi, 5 orang tadi. Nah, setelah kalian kembali ke kelompok besar, silakan kalian sharing kembali, silakan kalian sampaikan apa yang telah kalian peroleh dari diskusi kelompok kecil tadi. Ya, setelah itu silakan masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari hasil diskusi awal hingga akhir. Lalu silakan kalian pilih perwakilan satu kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk kalian membuat kesimpulan, Ibu beri waktu 5 menit, cukup ya. Jadi 15 menit untuk diskusi dengan kelompok besar, 10 menit diskusi dengan kelompok kecil, dan 5 menit kalian kembali ke kelompok besar dan membuat kesimpulan. Setelah itu kalian perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan hasil kesimpulannya, seperti itu. Nah, selama berdiskusi kalian bisa menggunakan media apapun. Kalian bisa menggunakan media WhatsApp, Telegram, Line, maupun media yang lainnya. Silakan. Dan selama kalian berdiskusi, silakan kalian bisa meninggalkan Zoom. Namun pada pukul 7.55 kalian harus bergabung kembali di Zoom ini dengan menggunakan link yang telah saya kirim di grup tadi. Bisa dipahami? Ya. Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul 7.30, kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi dengan baik. Selanjutnya, silakan perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dari awal hingga akhir. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan, siapa perwakilan dari kelompok 1? Siapa? Suho? Oke, silakan. Baik, selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 2. Siapa? Sehun? Baik, dipersilahkan. Baik, selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Jeno? Baik, dipersilahkan. Alhamdulillah kita sudah selesai berdiskusi. Tadi masing-masing perwakilan kelompok sudah mempresentasikannya dengan sangat bagus. Ibu harap tetap dipertahankan baik itu kebersamaannya, prestasinya, serta keaktifan kalian dalam berdiskusi. Di sini Ibu hanya sedikit ingin menambahkan, intinya pada pembelajaran kali ini mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meminum minuman keras,
bermain judi, dan bertengkar sesama teman. Mengapa minuman keras itu dilarang? Karena alasan utamanya adalah membahayakan untuk tubuh kita. Minuman keras bisa memabukkan kan? Untuk itu Allah melarangnya. Apa saja yang bisa menutup, merusak, dan menghilangkan akal dapat dikategorikan sebagai khamr, baik yang berasal dari benda cair seperti tuak, bir, whisky, dan berbagai minuman lainnya yang beralkohol, maupun benda padat seperti ganja, morfin, opium, marijuana, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Lalu bermain judi juga membahayakan. Mengapa? Judi dapat merusak pribadi dan moral seseorang. Karena seorang penjudi selalu berangan-angan akan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, dan menghabiskan umurnya di meja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, keperluan hidupnya, dan hidup keluarganya yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi rumah tangga. Lalu pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan banyak dampak negatif, misalnya dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Untuk itu, kita sebaik mungkin untuk menghindari 3 hal tersebut yang sudah jelas merugikan kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Bagaimana cara kita untuk menghindari dari hal tersebut? Yaitu kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah apapun itu. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dari segala hal yang dapat merusak kita. Selain itu, pintar-pintarlah dalam berteman. Teman yang baik itu adalah teman yang mengajak kita kepada jalan yang benar. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan beri tugas untuk kalian. Tugasnya akan Ibu kirim lewat WA group ya. Apabila nanti ada yang tidak jelas atau kurang difahami, bisa kalian tanyakan melalui WA group tersebut. Oke, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Dan semoga virus COVID ini segera berakhir agar kita bisa belajar dengan normal ya nak. Baik, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.